Ya, selamat malam Tribuners. Kali ini Anda kembali menyaksikan program kesayangan seputar sepak bola, Tribol. Coba opening dulu. Tribuners, selamat malam kembali. Selamat datang kembali di program kesayangan kalian. Nah, kalau ngomongin soal sepak bola, yaitu di Tribol. Apa Tribol? Tribun olahraga. Tribun bola. Tribun bola. Ya, Tribuners, kali ini kita punya banyak pembahasan yang lagi hype-hype-nya nih. Kayaknya pembahasan soal Ronaldo nggak pernah berhenti nih dibahas terus nih oleh Tribol nih ya. Karena memang kalau bukan Ronaldo siapa lagi yang mau kita bahas begitu kan? Banyak, masih banyak. Ya, Tribuners, kali ini kita punya pembahasan mengenai debut pertama Ronaldo. Kemudian juga ada pemain-pemain bola Indonesia yang nggak bisa membela timnas Indonesia nih. Malah mereka bermain di luar Indonesia. Kemudian juga ada liga-liga Indonesia yang bakal kita bahas ya Wan ya. Tentunya bersama saya Deddy Aziz, jurnalis PON. Oke. Bersama kawan saya Ridwanto Samu, jurnalis cuaca ekstrim. Iya. Ya, kali ini kita mulai pembahasan dengan apa dulu nih, Wan? Apa ya? Mungkin enaknya mulai langsung dari Ronaldo aja ya. Iya. Liga-liga Eropa nih yang bergulir kembali setelah perhelatan kualifikasi Piala Iya. Dunia ya. Iya. 2 minggu terakhir. Maaf, Liga Eropa yang mau dibahas nih apa ya? Klub apa ya? Ada MU versus Newcastle United. MU versus Newcastle United. Tentunya MU versus Newcastle ini bakal jadi debut pertama Ronaldo setelah kembali ya ke Manchester United, setelah kembali pulang. Menurut Bung Ridwan nih, gimana nih? Bagaimana performa Ronaldo nanti mengingat usianya yang sudah 36 tahun, kemudian dia harus menyesuaikan dengan pemain-pemain MU yang ya bisa kita bilang masih berada pada usia 20 sampai 30-an. Udah. Oke. Ya, kepindahan Ronaldo ke MU ini kan dinantikan banyak pihak ya, penikmat sepak bola nih, apalagi ini merupakan periode keduanya dia. Dan partai ini dia dipastikan akan bermain nih oleh pelatih Ole Gunnar Solskjaer. Jadi partai nanti malam melawan Newcastle United merupakan ajang pembuktian nih untuk Ronaldo setelah berkiprah di 2 liga berbeda, Liga Spanyol kemudian ke Liga Italia. Dia kembali ke Liga Inggris yang pernah di sana dia menjadi pemain bintang, awal karirnya menjadi pemain bintang, dan ini semua mata akan tertuju pada Ronaldo nanti malam. Bagaimana dia bisa membawa United, apakah dia mampu membawa United memenangkan pertandingan atau tidak. Ya. Saya rasa kalau semua mata tertuju itu saya kurang setuju. Kenapa? Ya karena banyak mata gitu loh. Ini kenapa sih? Mohon maaf Tribuner. Karena banyak mata gitu. Karena kalau 7 tertuju berarti 7 mata. Pengke nanti, pengke. Tidak lucu. Ya, Tribuners, ngomong-ngomong soal Ronaldo lagi nih. Ronaldo nantinya akan menjalankan debutnya, tapi sudah berapa tahun ya? Hampir 10 atau 15 tahun dia bermain di sepak bola Spanyol maupun sepak bola Italia. Ketika dia kembali ke Inggris, pastinya dia akan menyesuaikan lagi dengan gaya permainan sepak bola Inggris. Bertemu dengan lawan-lawan yang kita tahu di Liga Inggris sendiri, mereka selalu memanfaatkan, apalagi MU ya, formasi parkir bus ya. Satu maju, semua maju, satu mundur, semua mundur. Seperti itu. Nah, otomatis Ronaldo akan harus bekerja lebih ekstra lagi nih untuk mendapatkan bola-bola muntah yang seperti biasanya. Tuh dia kan biasa di depan sendiri terus giring bola muntah. Ya benar, apalagi di Liga Inggris sekarang kita tahu kan mengandalkan kekuatan fisik nih. Pemain-pemain bertahan dari setiap tim selalu mengandalkan fisik mereka untuk menghentikan striker-striker lawan. Dan dengan umurnya di hampir mendekati 40 tahun, tentunya satu tugas yang cukup berat sebenarnya Adet ya dan Tribuners untuk Ronaldo. Bagaimana apakah dia masih mampu menorehkan sejumlah gol nih di Liga Inggris atau tidak? Iya, memang kalau kita bahas soal Ronaldo lagi nih. Sebenarnya paketan kan. Iya. Berbicara soal mampu atau tidaknya Ronaldo mencetak gol di Liga Inggris malam ini, di pertandingan malam ini, memang masih menjadi tanda tanya 50-50 apakah dia bisa mencetak gol atau tidak, karena kita tahu di Manchester United mereka punya Edinson Cavani di sana, mereka punya banyak pemain-pemain yang masih muda yang saya rasa bisa meningkatkan performanya atau menunjukkan performanya di depan seniornya. Kita tahu ada Bruno Fernandes di sana, rekan tim Ronaldo di Portugal sendiri. Jadi untuk pembagian gol sendiri saya rasa Ronaldo belum akan bisa mencetak gol malam ini. Itu saya meyakini itu sih.
Karena masih ada teman-teman yang lain, ada Bruno Fernandes yang memang di MU dia paling bersinar lah saat ini. Paul Pogba juga di MU masih paling bersinar saat ini. Mungkin nanti Ronaldo akan lebih banyak membantu ya, bukan dia yang mengeksekusi ya. Mungkin dia lebih banyak membantu Paul Pogba dan Bruno Fernandes di lini depan seperti itu. Mungkin masih akan dalam masa transisi ya, Iya, dia akan menyesuaikan lagi. menyesuaikan lagi karena dia baru berlatih dengan tim-tim barunya ini baru sekitar beberapa hari, belum sampai sepekan. Iya, masalah vaksin ada masalah nggak di luar negeri? Masalah vaksin, maksudnya kan bola harus vaksin kan? Aman, Di aman. Indonesia masih pakai vaksin. Beda kan kalau beda gitu. Kalau starting line up sendiri nih, Wan, antara Manchester United berhadapan dengan Newcastle, Ya, gimana? Newcastle gimana? Ya kalau saya Newcastle ya saya lihat punya. Ya, MU kemungkinan masih tetap bermain dengan 4-2-3-1 ya, formasi yang selalu menjadi andalan dari Solskjaer selama melatih MU. Dan kalau menurut saya sih sepertinya Ronaldo akan langsung tampil dari awal karena dia dalam beberapa bulan terakhir tidak ada masalah cedera apapun dan match fitnessnya sudah cukup baik untuk berlaga nanti malam. Di lini belakang akan masih ditempati David De Gea, kemudian ada Luke Shaw, Harry Maguire, Rafael Varane dan Wan-Bissaka di lini belakang. Kemudian Fred dan Pogba tentunya masih akan menjadi andalan di lini tengah. Kemudian ada Sancho, Bruno Fernandes dan Daniel James. Nah, di lini depan ini yang dipertanyakan ya, apakah Solskjaer akan menurunkan Rashford ataukah Ronaldo yang langsung dari awal nih. Udah. Sudah. Kalau ditanya soal Rashford atau Cristiano Ronaldo, tentunya Ronaldo menurut saya akan disimpan. Dia akan bermain di menit-menit dia tidak akan Babak menjadi kedua. starting line up utama gitu. Dia akan bermain di babak kedua atau di 20 menit terakhir karena sekali lagi kita berbicara soal menyesuaikan bagaimana Astagfirullahaladzim bagaimana menyesuaikan pola permainan yang tadi kita sudah bahas bahwa memang kita tahu gaya permainan Spanyol itu bermain tiki-taka, bermain umpan-umpan, kemudian merangsek perlahan-lahan, sementara gaya bermain dari Juventus juga kurang lebih sama di Itali. Tapi gaya bermain permainan Inggris ini kadang-kadang sudah di depan kita kembali lagi ke belakang. Habis itu kita nyerang lagi. Jadi mungkin permainan nanti malam akan sedikit membosankan ya. Kecuali Ronaldo dan Pogba bisa sama-sama berduet nih untuk mencetak gol ke gawang. Tentunya Ronaldo berharap umpan-umpan dari Pogba yang matang ya. Ronaldo ini kan dikenal sebagai ini ya, kalau di jajaran hatersnya ya, dia dikenal sebagai pemain yang suka memungut bola mentah. Ya, menunggu bola gitu. Masih ada lagi yang mau dibahas soal Ronaldo? Nggak ada. Ya, kemudian kita punya lagi nih pembahasan mengenai Napoli versus Juventus. Leicester City versus Manchester City. Kalau Liga Inggris dulu ya? Iya, kan ada nih, ada. Ada kan? Gimana? Ya, gimana? City versus Manchester. Kedua tim ini memiliki kesamaan ya, di mana kedua Sama-sama namanya City. Ya. Keren. Apa-apaan? Oke, ini pertandingan yang cukup seru karena kedua tim ini sempat bertemu di awal musim ya di Community Shield di mana Leicester berhasil mengalahkan Manchester City. Jadi untuk kejutan ya. enggak juga karena Leicester ini salah satu tim yang dalam beberapa tahun terakhir cukup bisa bersaing dengan tim-tim papan atas. Jadi pertandingan nanti malam masih akan seru. Meskipun dalam 2 match terakhir City bisa mencetak 10 gol nih, Dad. Tapi ketika melawan Leicester City dengan permainan bertahan mereka tentunya akan sedikit kesulitan sih. Tentunya akan apa faktor yang menurut Bung Ridwan akan membawa mereka ke dalam jurang kesulitan itu? Apa sih? Ya nggak tahu juga. Leicester City ini selalu bermain dengan pola bertahan ya. Dalam 2 tahun terakhir di bawah pelatih baru mereka. Siapa pelatih? Kurang tahu. Jadi itu yang akan sedikit mempersulit permainan dari anak asuh Pep Guardiola karena kita tahu Guardiola selalu bermain dengan tiki taka nih semenjak menjadi pelatih kan. Itu selalu menjadi masalah ketika melawan tim-tim yang bermain dengan pola bertahan seperti Leicester City. Makanya pola tiki taka yang tadi kita bahas itu, pola tiki taka itu tidak cocok dimainkan di Inggris karena rata-rata pemain-pemain Inggris ini memanfaatkan barisan pertahanan yang kuat dan counter attack.
Sebenarnya bukan tidak cocok karena buktinya Manchester City bisa 3 kali juara Liga Inggris di bawah asuhan Guardiola. Beruntung itu satu. Iya, kalau kita lihat track record nih pertandingan sebelum melawan Manchester City malam nanti, Leicester pernah melawan Norwich City dengan skor 2-1, tentunya dimenangkan oleh Leicester. Tapi skor tipis antara tim papan bawah dengan tim papan tengah ini saya rasa kurang ya, begitu kurang sekali karena kita tahu Norwich City ini dia bertengger bersama Arsenal di papan bawah. Benar. Kalau misalnya ini sudah minggu ke pekan ke-35 atau 36 mungkin sudah degradasi dua timnya. Ya, kita lihat bahwa di pertandingan sebelumnya justru Norwich City yang lebih mendominasi pertandingan dengan melakukan 14 tendangan berbanding dengan 9 tendangan ke arah gawang. Sementara itu yang shoot on targetnya itu lagi-lagi Leicester City Norwich City masih unggul dibanding Leicester City, yaitu 4 berbanding 3. Sementara untuk penguasaan bola sendiri Leicester masih mengungguli dengan 56% berbanding 44%. Kalau kita lihat starting line up-nya Leicester City nih, nanti Anda bahas Leicester City. Oke. Keren tuh. Ya. Siapa-siapa aja di line up nih? Ya, kalau kita lihat dari prediksi ya, kalau kita lihat Prediksi line up. pemainnya, prediksi line up berdasarkan pertandingan terakhir dari Leicester, ada kiper handal waktu Euro kemarin, Schmeichel. Schmeichel di bawah staf gawang, kemudian ada Thomas, kemudian ada Sayuncu, Amartey ini kayak orang di Maluku sini ya namanya. Iya, kemudian ada Ricardo, kemudian ada Barnes, Selemana, nggak kelihatan ya. Kemudian ada Ndidi, Albrechten, Madison dan Jamie Vardy. Madison nih, Iya, medicine. Apa sih maksudnya jokes gimana sih maksudnya? Madi gitu maksudnya. Baginda. Iya. Dengan formasi 4-4-2 tentunya Leicester akan lebih mengandalkan Baginda. Madison sama Jamie Vardy di depan ya. Bagaimana akselerasi keduanya dapat mencabik-cabik pertahanan dari tim yang sudah 3 kali juara Liga Champions, Liga Inggris. Manchester City. Sedangkan untuk Manchester sendiri gimana, Wak? Ya, Manchester City masih akan bermain dengan 4-3-3 ya. Tapi mereka kemungkinan akan kehilangan 2 pemain nih. Kiper mereka Ederson Moraes dan Gabriel Jesus yang bukan cedera. Dilarang bertanding selama 14 hari karena mengikuti aturan dari Federasi Sepak Bola Brasil nih yang setelah kualifikasi kemarin. Ngomong sebelum kita lompat ke starting line up, kemarin di pertandingan antara Brasil melawan Argentina. Ya, itu kan. Ya, dihentikan langsung ya. Karena ada regulasi katanya yang mengatur pemain dari Liga Inggris yang mau kembali ke Brasil itu harus melewati karantina lebih dulu. Sehingga pemain-pemain Brasil Brasil di Liga Inggris untuk pekan ini sepertinya belum bisa bermain, termasuk kiper mereka ya Ederson Moraes. Kemudian mereka punya Kyle Walker, Ruben Dias, Laporte dan Cancelo di lini belakang. Di lini tengah pastinya masih akan mengandalkan Bernardo Silva, Rodri dan Iker Gundogan. Kemudian di lini depan ada Ferland Torres, Jack Grealish dan kemungkinan yang akan menggantikan Gabriel Jesus adalah Raheem Sterling. Raheem Ibu. Pertandingan di malam tentunya akan disajikan pertandingan yang sangat seru di mana kedua tim tentunya tidak mau kalah untuk meraih 3 poin penuh. Kemudian kita akan berlanjut ke pertandingan antara Napoli versus Juventus di Liga Italia ini. Kayaknya Juventus nih, kalau kita ngomongin soal Juventus baru saja ditinggalkan ya oleh Ronaldo. Mega bintangnya Cristiano Ronaldo. Memang karena Ronaldo tidak bisa begitu bersinar ketika berada di Juventus karena banyak pemain-pemain yang lainnya yang mungkin ingin merasakan gol gitu. Rebutan. Ada Paulo Dybala juga yang ini gini, Pak. Ini masalah. Apa nih? Satu klub didatangi Ronaldo ataupun Messi ketika klub itu memiliki wonderkid ini akan tidak berguna. Loh, itu terbukti. Itu terbukti. Karena pemain-pemain ini ingin dilayani ya. Iya, pemain-pemain yang sudah senior ini karena aspek senioritas tadi ingin dilayani. Kita lihat di Juventus. Ketika Ronaldo datang, performa dari Paulo Dybala itu sendiri menurun. Makanya mengandalkan Ronaldo di lini depan.
sama halnya dengan PSG sekarang. Mbappe terancam pindah ke Real Real Madrid. Madrid karena ada Messi di tahun 2024 nanti. Masih lama. Mbappe pindah ini supaya pemilu. Oke, kita lihat pertandingan antara Juventus dengan Napoli. Juventus sendiri di pertandingan sebelumnya cukup mengejutkan ya. Kalah 1-0 dengan Empoli. Padahal kalau kita lihat dari statistik pertandingannya, Juventus berhasil melesatkan 18 tendangan ke arah pertahanan dari Empoli. Sementara Empoli sendiri hanya melesatkan 11 tendangan ke arah pertahanan dari Juventus. Kemudian kalau shoot on targetnya sendiri, lagi-lagi Juventus masih mengungguli dengan 5-3. Untuk penguasaan bola sendiri Juventus juga masih unggul. Tapi itulah, sepak bola bukan hanya soal statistik, banyaknya tendangan, penguasaan bola, tapi juga soal efisiensi, bagaimana eksekusi yang kayak macam gitu sih. Gitu ya. Dan ini juga rekor yang buruk ya bagi Juventus sebenarnya, karena dalam 2 pertandingan pertama dalam 10 tahun terakhir mereka belum meraih kemenangan di 2 match awal Di 2 match mereka. awal ya. Sedangkan lawan mereka Napoli dalam 2 pertandingan pertama mereka tahun ini berhasil meraih poin penuh. Padahal kalau kita lihat dengan starting line up-nya di pertandingan sebelumnya, dan mungkin juga bisa menjadi prediksi starting line up malam ini, kita punya Szczęsny. Nama kipernya siapa nih? Szczęsny. Coba Tribuners bisa lihat ZCZESNY. Baca gimana? Szczęsny ya. Kita punya Szczęsny di bawah Mister Gawang, kemudian ada Cuadrado, ada Martin Delight, kemudian ada Bonucci, back kuat, back tangguh ya, kemudian ada Alexandro, kemudian ada Bentancur, Danilo, Abdul Rabiot. Bukan Abdul. Kenapa Abdul? Kemudian ada McKennie, dan di depan ada 2 anak muda ya. Chiesa ya. Federico Chiesa dan Paulo Dybala dengan formasi 4-3-1-2. Tentunya akan sangat beresiko ketika Danilo, pemain asal Portugal ini, beresiko untuk tidak dimainkan malam ini karena di pertandingan sebelumnya dia telah mengoleksi kartu kuning gitu. Kan beresiko sih dengan formasi 4-3-1-2 malam nanti, tapi kita tidak tahu bagaimana dengan starting line up atau prediksi dari Napoli sendiri. Anda selalu cari yang tim-tim besar ya. Saya ya, Napoli di bawah arahan pelatih Luciano Spalletti yang cukup berpengalaman ya di sepak bola Italia. Mereka mengandalkan formasi 4-3-3 nih. Kiper mereka ada Meret, kemudian di lini belakang ada Mario Rui, Koulibaly, Manolas, dan Di Lorenzo. Di lini tengah mereka punya Elmas, Lobotka, dan Fabian Ruiz. Sedangkan untuk striker mereka punya Lozano, Lorenzo Insigne, dan Politano nih. Dan formasi ini sepertinya akan cukup menyulitkan Juventus karena ujian juga bagi Allegri ya. Setelah kembali ke Juventus justru belum bisa membuktikan apa-apa di pertandingan awal. Sedangkan Napoli sudah bisa membuktikan dengan meraih poin penuh di 2 pertandingan pertamanya mereka. Iya, tapi semoga kita lihat saja bagaimana nanti Juventus, tim raksasa yang memang kalau kita bahas soal Juventus sekali lagi, Juventus ini tim yang cukup unik ya. Waktu zamannya Andrea Pirlo di dalam Juventus sendiri, Juventus pernah masuk terdegradasi ya dari Liga 1 dia turun Liga 1 ke Liga 2. dari Serie A dia ke Serie B. Dari Serie A dia ke Serie B, tapi ketika Andrea Pirlo ditawari oleh Sir Alex Ferguson, dia menolak karena ingin menemani Juventus untuk kembali mengangkat trofi tertinggi. Kayaknya bukan Andrea Pirlo deh. Andrea Pirlo. Del Piero. Gitu. Oke, host kita malam ini kesalahan teknis. Ini malah nanti tentunya 2 tim tidak kehilangan 3 poin penuh ya. 2 tim sama-sama ingin mengoleksi 3 poin penuh agar bisa menempati atau bertengger paling tidak di papan tengah ya. Benar. Nah, Kita lanjut. ada pertandingan apa Ada lagi? Lazio melawan AC Milan. Ini seru nih. Gimana deh pertandingan ini? Pertandingan antara Lazio melawan belumnya dulu ketika waktu saya masih kecil itu baju bola pertama saja adalah baju Lazio. Lazio dulu kan salah satu tim yang cukup digemari Dulu ya. dulu, meskipun gelar Scudetto mereka baru 1 nih. Iya. Dulu.
Gitu. Dan saya pun tidak tahu itu nama pemain belakang itu siapa. Pasti Saya Inzaghi. dibelikan baju jersey oleh orang tua saya, kemudian saya pakai baju itu, kemudian kaki saya bocor ketemu sepatu ya. Itu memori yang tidak bisa dilupakan waktu beli dari pasar Budi. Iya, Lazio versus AC Milan. AC Milan. Memang, ketika ada tim-tim yang menengah ke bawah bertemu dengan tim-tim yang menengah ke atas, kita sebut saja tim-tim menengah ke atas itu ada Juventus, Inter Milan, AC Milan, Napoli, bertemu dengan tim-tim yang menengah ke bawah, salah satunya di Lazio. Maka di atas kertas, secara materi permainan pun, secara susunan pemain pun, tim-tim besar akan lebih diunggulkan karena mereka punya gengsi, mereka punya asa, mereka juga punya kaki untuk bermain bola. Pastinya. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang Lazio sendiri, Lazio berhasil menang besar di pertandingan sebelumnya. Lazio di pertandingan sebelumnya melawan Spezia, di mana memang tim Spezia ini memang tim yang ya tergolong baru ya, tim yang tidak terkenal juga. Mereka berhasil menang dengan skor 6-1, di mana dari 6 gol itu diciptakan oleh Ciro Immobile cetak 6 gol. Cetak 2 gol. 2 gol. Di menit pertama ya menit ke-5 dan menit ke-15. Tapi kemudian dia menambahkan golnya itu di menit ke-40. Oke. Nah, kemudian ada Felipe Anderson menit 47, kemudian Hisas menit ke-70, kemudian Luis Albeiro. Nah, Bung Wantex, kalau kita lihat statistik pertandingannya memang Lazio nampak memang sangat mendominasi ketika berhadapan dengan Spezia. Lazio hal itu terbukti dengan 18 tendangan yang dilesatkan cara pertahanan Spezia, sementara Spezia sendiri hanya mampu bertahan dan melesatkan 5 tendangan ke arah pertahanan. Itu dibuka mundur ya. Siapa-siapa aja nih, Dad, pemain-pemain Lazio yang kemungkinan bisa menyulitkan lini belakang dari AC Milan nih? Iya, kalau dari sudut pandang Lazio sendiri karena saya fans sejati Lazio ya. Oh, keren. Ya, bukan karena Ronaldo ya. Saya fans banget Lazio. Nah, pemain-pemain yang akan menyulitkan dari pertahanan AC Milan sendiri, kita tahu bahwa pencetak hat-trick di pertandingan sebelumnya, Ciro Immobile sebagai striker, kemudian ada Felipe Anderson juga, kemudian juga ada Pedro. Pedro ini saya yakin dia dari Brasil. Ini Pedro yang pemain Barcelona itu? Bukan. Pedrosa. Nah, bagaimana kecepatan dan kecekatan antara Ciro Immobile, konektivitas Kecepatan dan kecekatan. Keren ya? Keren. Bagaimana kecepatan dan kecekatan dari Ciro Immobile, umpan-umpannya kerjasama dengan Felipe Anderson dan Pedro ini diharapkan akan sangat menyulitkan lini pertahanan dari AC Milan sendiri. Kalau kita lihat formasinya juga mereka masih menggunakan formasi klasik ya, di mana 4-3-3 dengan mengandalkan seorang kiper Pepe Reina, mantan kipernya Barcelona. Hah? Pepe Reina. Liverpool. Pepe Reina juga kiper Barcelona. Oke, lanjut. Dulu saya main PS. Serius. Wah ini. Anda tercing. Pepe Reina di bawah Mister Gawang, kemudian ada orang Luton ya, Lazari. Oke. Kemudian ada Patrick di lini pertahanan, kemudian ada Acerbi, Hisats, Milinko Savic, Lucas Leiva di lini tengah, kemudian ada Luis Alberto, kemudian ada Pedro, Ciro Immobile dan Felipe Anderson di lini depan. Tentunya diharapkan permainan dari Lazio sendiri akan dapat menyulitkan pertahanan dari AC Milan. Kalau dari AC Milan sendiri gimana? Iya. Lama juga ya. Ya, AC Milan ini pertemuan kedua tim yang di pekan pertama dan pekan kedua berhasil meraih poin penuh. Jadi AC Milan mengandalkan Oliver Giroud nih, pemain senior yang dibeli dari Chelsea, berumur 30 tahun lebih tapi masih bisa menyatu dengan pemain-pemain AC Milan. Bahkan di pertandingan sebelumnya ketika melawan Cagliari, Giroud berhasil mencetak 2 gol nih. Ini membuktikan bahwa meskipun mereka mempunyai striker yang veteran, tetapi masih membahayakan gawang lawan. Jadi pertandingan tim malam sepertinya masih akan berjalan cukup ketat, di mana memperebutkan posisi puncak klasemen di Serie A Italia. Ya, udah. Kita lanjut ke itu. Kita lanjut ya. Nah, setelah ngebahasin Liga Italia gitu kan, terus Liga Inggris, Ronaldo dan sebagainya, kita pulang kampung dulu nih ke Indonesia. Indonesia saat ini sedang berlangsung pertandingan big match
antara Persebaya Surabaya melawan Persikabo, gitu kan? Tira Kabo. Kameramen mau mendahului kita nih. Kameramen kira kita tidak punya infonya. Waduh. Nah, saat ini sedang berlangsung pertandingan antara Persebaya melawan Tirakabo di Stadion Wibawa Mukti ya, yang saat ini masih unggul dipimpin oleh Persebaya ya. Wibawa Mukti itu di mana? Hah? Wibawa Mukti. Nah itu. Krisna Mukti. Di mana itu letaknya? Wibawa Mukti itu ada di Jawa Barat. Oke. Ya, saat ini Persebaya sedang unggul atas Tirakabo ya dengan skor 3-0. Rupanya saya tidak sia-sia meninggalkan nonton Persebaya hanya untuk tribol malam ini, dan kali ini saya membawakan. Tapi Persebaya minggu lalu kalah loh, 3-1. Kita harus akui itu. Jadi Persebaya ini tim yang tidak konsisten sebenarnya. Gitu ya. Sebenarnya alasannya mungkin di pertandingan kali ini Persebaya baru menemukan performa terbaiknya. Yes. Karena di pertandingan sebelumnya pelatih Aji Santoso sendiri itu masih mencoba pemain-pemain mudanya. Kita tahu bahwa dia mencoba Rizky Ridho gitu, kemudian dia mencoba pemain-pemain mix antara pemain tua dan pemain muda. Dan Rizky Bilar. Bukan dong. Nah, ditambah lagi skuad dari Persebaya sendiri itu kekurangan pemain-pemain ini kemarin. Pemain-pemain asingnya kurang, sehingga kurang menggempur barisan pertahanan. Ini berarti sudah kembali ya. Nah, di match saat ini kedua. sudah kembali pertandingan, sudah kembali performa dari Persebaya sudah didapatkan kembali dengan Teixeira rupanya gol bunuh diri ya. Gol bunuh diri semua jadi Tribuners. Gol bunuh diri semua ya. Soalnya ini ada Teixeira, dia Jose Wilson dong, bukan gol bunuh diri dong. Jose Wilson nih Pemain baru kan. Iya, kemudian ada Rocha. Rocha tahu. Rocha Maca itu kan Ikam Buaya mencetak gol di menit ke-39. Jadi di babak pertama sendiri Persebaya sudah mampu mencetak 3 gol. 3 gol nih di pertandingan Malam ini nih. Sementara Tirakabo sendiri masih berjibaku untuk bagaimana caranya bertahan dari gempuran Persebaya. Sepertinya masih bisa menambah lagi nih ya. Iya, Persebaya akan sangat untuk menambah pundi-pundi gol, mengingat sekarang ini akan berlangsung babak kedua habis ini ya. Sangat mungkin di mana memang tentunya duet-duet antara pemain muda dan pemain senior dari Persebaya itu sangat dibutuhkan ya untuk membawa bola ke Kabo gitu. Tapi kalau kita lihat pertandingan sebelumnya Persebaya galak. Tapi kabar baiknya nih jadwal Liga Indonesia sudah pulih nih ya. Iya, sudah bukan 1 match hari ini, 4 hari lagi baru 1 match. Ya tentunya juga membutuhkan kontribusi dari para fans fanatiknya ya. Kontribusi dari para fans dengan tetap menonton bola di rumah. Jangan datang ke stadion, karena kalau sekalinya datang ke stadion tim akan kena peringatan sampai 2 atau 3 kali, kemudian tim justru merugikan tim mereka sendiri. Sudah bayar denda, diskualifikasi gitu kan. Kasihan, bagaimana caranya kita membangun sepak bola ini? Kemarin seharusnya kita undang Coach Jesse Mustahamu di sini. Siapa itu? Coach Jesse pelatih minggu depan. Anggar. Ya, kalau selain Persebaya nih, apa saya Persebaya? ada partai apa lagi? Ya, selain ada Persebaya malam ini kita punya pertandingan antara Persita Tangerang melawan Persib Bandung. Berarti minggu depan ini Persebaya akan melawan Persib Bandung atau Persita antara dua. Oke, ini pertandingan seru juga ya. Persita kan tim yang pernah berjaya di masa ke masanya ya, 10-20 tahun yang lalu. Persib Bandung juga pernah berjaya di masa. Iya. Jadi untuk prediksi line up dari Persita dan Persib, kira-kira Persita akan menurunkan siapa-siapa nih? Kalau dari Persita sendiri Tangerang ya, kita Ya. tahu bahwa Persita itu adalah satu klub sepak bola yang memiliki home base di Tangerang. Iya dong. Pasti dong. Malam ini dia akan menjamu tim lawan yaitu Persib Bandung. Persib Bandung ya. Kalau kita lihat dari performa Persita di pertandingan sebelumnya, Persita berhasil unggul di atas Persipura sampai kejutan lagi-lagi ditinggalkan oleh Boa Solosa. Rupanya Persipura hanya mampu melesatkan 1 gol di gawang Persita. Padahal itu di luar ekspektasi ya. Kita tahu bahwa tim dengan trofi liga terbanyak Indonesia itu adalah Persipura. Persipura. Tapi semenjak ditinggalkan Boa Solosa dan
Linus Pai dalam 2 pertandingan terakhir Persipura tidak mampu mendapatkan 3 poin penuh, bahkan sekarang dia ada di poin papan bawah. Nah, tapi kalau kita lihat Persita waktu melawan Persipura, Persita berhasil melesatkan 2 gol yang diciptakan oleh Cardoso de Oliveira di menit 15 melalui titik putih. Kemudian ada Iman Maulana di menit ke-23. Tapi kemudian Persipura juga membalas gol tersebut dengan gol yang diciptakan oleh Ricardo Rumaklek. Ricardo Salampis. Bukan dong, Salampis itu yang lama. Nah, berbicara soal susunan pemain yang akan diprediksi akan dimainkan oleh Persita malam nanti, tentunya mereka akan menggunakan formasi klasik lagi-lagi ya, formasi yang sering digunakan di sepak bola 4-2-2, 4-3-3 seperti itu. Untuk Persita sendiri mereka menggunakan formasi 4-3-3 dengan mengandalkan kiper Guntara di bawah Mister Gawang, kemudian ada Febriansa, Prasetyo dan Miter dan Muhammad Toha, nama keren sekali, di barisan pertahanan. Kemudian ada Tio Febrianto di lini tengah, terus ada Carlos de Oliveira, kemudian ada Gigis di lini tengah ya. Di lini depan sini mereka mengandalkan Al-Ahya, Hardianto dan Iman Maulana. Tapi Hardianto dan Gigis ini mungkin tidak akan dimainkan ya di pertandingan malam nanti, mengingat minggu lalu belum vaksin. Bukan. Mengingat minggu lalu mereka merayakan ulang tahun gubernur. Lucu. Mengingat minggu lalu mereka mendapatkan kartu kuning, jadi mungkin akan disimpan dulu karena takutnya kena itu kan. Enggak juga sih. Ada kartu merah. Main, kayaknya bakal main. Ya ini kita lihat aja. Tapi untuk Persib Bandung sendiri, kita tahu bahwa Persib Bandung ini tim kaya, tim besar, Super Liga Bintang, Los Galacticos Indonesia. Harusnya saya yang bahas itu kan. Iya, gimana? Ya, Persib di pertandingan sebelumnya juga menang kan melawan Barito Putra, meskipun hanya melalui gol dari bola mati ya yang diciptakan oleh Mark Klok, tapi Kosong ya? permainan dari Persib semakin hari semakin membaik nih di bawah asuhan Rene Alberts ya, yang kita tahu bisa membawa PSM melaju hingga ke final, kemudian dikontrak oleh Persib. Ini satu kontrak yang bagus ya, bisa mendapatkan Rene Alberts, dan semua pemain dari Persib sudah bisa kembali bermain. Ada Nick Kuipers di sana, pemain-pemain asing yang sudah melewati vaksinasi, Mark Klok, kemudian Walian dan Wander yang kemarin Wander Luiz yang baru saja melakukan vaksinasi nih. Jadi kalau dia baru saja melakukan vaksinasi, artinya dia harus gitu ya. Belum bisa main dong. Kenapa? Givi. Vaksin mereka tuh bukan pakai AstraZeneca. Mereka vaksin di luar negeri. Di luar negeri tuh memakai vaksin Johnson & Johnson. Jadi vaksin ya. Serius, vaksin Johnson & Johnson itu hanya 1 dosis saja. Gambar bayi ada rambut. Iya, itu memang produk buatan dari Baby Johnson. Iya, Johnson ya. Baby oil ya. Itu tidak bermaksud untuk menyebutkan tapi kebetulan ya. Sama. Ya untuk baby oil Johnson mungkin Anda bisa masukkan. Kameramen kita lagi mencari tahu kebenarannya. Anda bisa kerjasama dengan marketing tribunambon.com supaya produk Anda vaksin Johnson & Johnson itu. Johnson & Johnson. Ya, itu mungkin vaksinnya bukan disuntik. Ini vaksin kena bedak ya. Baby oil ya. Baby oil. Ya. Sekali dia menggunakan vaksin. Wonder Luiz juga dia menggunakan vaksin. Wonder Luiz saja sih kalau nggak salah Wonder Luiz. Itu vaksinnya antara dioles atau dihirup. Baby oil. Lanjut. Ya, jadi target dari Persib Bandung kan tahun ini mereka harus meraih juara. Tentunya mereka harus wajib memenangkan pertandingan nanti malam untuk kembali meraih poin penuh, dan pemain-pemain mereka ini bisa semakin menyatu ya dengan permainan. Persib ini selalu bermain dengan pola menyerang. Iya. Dari tahun ke tahun mereka mengandalkan pemain muda dan pemain senior, campuran pemain muda dan pemain senior. Dan tahun ini mereka punya banyak sekali pemain asing yang kualitasnya cukup baik ya, apalagi mereka kedatangan Mark Klok yang kita tahu kualitas umpan dan kualitas tendangan bebas dari Mark Klok ini sangat luar biasa. Kedatangan Mark Klok sendiri itu sebenarnya menjadi kontroversi ya ketika dia memutuskan untuk pindah dari Persija. Persib itu
cukup menimbulkan kontroversi di antara para fans. Dimana memang Mark Klok itu digadang-gadang akan apa? Yang mengajak. Mark Klok itu digadang-gadang akan menjadi legendanya Persija Jakarta, tapi nyatanya dia hanya bertahan satu musimnya di Persija satu musim. Jakarta. Tapi semoga Mark Klok bisa lebih bersinar di Persib Bandung. Gitu kan. Jangan kayak Mark Marquez. Iya, jangan karena Mark Marquez gimana? Marquez ini pembalap itu. Ya. Saya jadi masih terngiang-ngiang soal Johnson & Johnson gitu. Ke depan kita akan melihat vaksin Mitu baby gitu kan. Ya, kalau prediksi starting line up Ada juga. Tadi kan sudah. belum dong. Loh, gitu ya. Siapa? Oke, di bawah Mister Gawang mereka lebih mengandalkan pemain muda. Liliana Natsir, Nasir, M Natsir, Nasir. Muhammad Natsir, kemudian dari belakang ada Fikri, Nick Kuipers, Victor Igbonevo, dan Ardi Idrus. Di lini tengah mereka masih punya Febri Haryadi. Ini pemain yang luar biasa ini, punya kecepatan. RX King. Mark Klok, Basim, dan Butuan F-nya sama ya? Frankie Butuan. Kemudian ada Ezra Walian dan Wander. Fred Butuan ya. Diharapkan nanti pertandingan malam ini memang memunculkan pertandingan seru ya Pak. Itu Persebaya melawan Tirakabo, kemudian ada Persib Bandung melawan Persita Tangerang, di mana memang untuk Persib Bandung dan Persita sendiri mereka sama-sama ingin memperoleh 6 poin penuh. 3. Ya. Kan baru 1 kali bertanding kemarin. 6 poin penuh. Ini kan baru Boleh. kedua. Sementara untuk Persebaya melawan Tirakabo sendiri, kedua tim harus berbagi 3 poin. Tira pertama menang ya. Kemudian Persebaya kali ini menang besar, sangat menang gitu kan. Untuk fans bonek di Ambon dan di seluruh dunia dimanapun anda berada, siapa tahu fans bonek ada bonek di Lituania, Bisa jadi ya. atau di Maroko ada bonek kan, salah satunya Lituania. Iya, diharapkan untuk pemain-pemain sepak bola Indonesia juga lebih dewasa seperti pemain-pemain Liga Inggris, Liga Eropa lainnya. Dewasanya Karena nih kenapa? kemarin AH lawan PS Pati lawan Oh, itu, yang ya. kungfu itu. Iya. Kungfu. Persiraja Persiraja Banda Aceh. Persiraja Banda Aceh melawan AH PS Pati, rupanya Sepak masih bola ada. kungfu. Iya, Shaolin soccer. Jadi harapkan kedewasaan dalam bertanding. Sekali lagi bukan cuma skill tapi mental. Itu sepertinya melampiaskan kekesalan ya selama berbulan-bulan tidak Lagian bermain. AH PS Pati lambangnya Ferrari. Iya. Lambang kuda. Kita nyebutkan merek. Siapa tahu Ferrari kerjasama dengan Bisa. Siapa tahu sponsornya di depan mobil Ferrari. Iya. Ya. Beralih dari pertandingan malam ini yang tentunya akan Persebaya sudah sangat minggu sekali kan. Kita ada pembahasan yang masih menjadi polemik nih dari tahun ke tahun. Apa nih? Bagaimana pemain-pemain berdarah Indonesia selalu mendapatkan kesulitan ketika akan bermain di negaranya sendiri, ketika ingin membela negaranya sendiri. Bukan mendapatkan kesulitan sebenarnya, enggan untuk bermain di enggan bermain. Siapa-siapa? Banyak. Ada sih. Yang paling hangat nih yang baru-baru ini ada Khuwailid Mustafa. Khuwailid Mustafa nih pemain keturunan Indonesia yang kalau tidak salah ibunya berasal dari Bali. Yang saat ini bermain di Liga Qatar dan Sintayong ya. STY sempat mengunjungi Qatar dalam rangka melihat bakat pemain-pemain muda dan dia menemukan di situ Khuwailid Mustafa ya. Tetapi ketika dipanggil untuk mengikuti seleksi timnas, justru dia menolak nih untuk bermain. Dan selain Khuwailid Mustafa, masih banyak pemain-pemain keturunan Indonesia yang kemudian menolak untuk bermain di timnas. Ada di sana Jayden Oosterwolde ya, yang back di FC Twente Liga Belanda. Kemudian ada Daniel Klein, kiper, salah satu kiper dari tim Jerman FC Augsburg. Kemudian ada Audero Mulyadi, ini Indonesia banget nih. Mulyadi yang bermain di Sampdoria Liga Italia. Ya, daripada berlama-lama kita sudah
Undang Mulyadi. Tidak. Jadi Nah. yang menjadi pertanyaan ini, kenapa pemain-pemain ini menolak untuk bermain di timnas Indonesia Ya nih? sebenarnya itu selalu menjadi permasalahan klasik ya di Indonesia, di mana memang lagi federasi sepak bola kita saya mau ngomong tapi harus hati-hati. Nggak apa-apa. Sebenarnya banyak aspek ya yang membuat pemain-pemain ini kemudian enggan untuk bermain. Aspek-aspek itu termasuk mungkin pengurusan yang selalu sulit nih. Banyak pemain-pemain yang bermain di Indonesia yang ingin naturalisasi saja kemudian dipersulit hingga berbulan-bulan. Ini bisa menjadi salah satu faktor Bukan berbulan-bulan, bertahun-tahun. bahkan menurut saya ya naturalisasi ya bahkan tidak dipakai oleh tim senior itu. Ada Beto Gonçalves, dia sudah naturalisasi. Dipakai. Kemudian Christian Gonzalez dinaturalisasi juga. Tadi. Oke. Gonzalez dinaturalisasi. Kemudian ada Irfan Bahdim. Tapi mereka sempat main. Mereka sempat bermain, tapi setelah itu tidak ada jaminan masa depan untuk mereka. Ya, gitu. itu yang menjadi faktor nih. Ini kan pemain-pemain yang saya sebutkan tadi kan masih berada di usia muda mereka. Jadi mungkin ketika berpikir untuk kembali ke Indonesia nih mau jadi apa ke depannya Iya. dengan sepak bola Indonesia yang cukup amat rumit nih. Kita terbukti beberapa tahun ke belakang, beberapa tahun lalu juga ada bola yang ditawarkan untuk bermain di klub Liga Indonesia, bahkan di timnas, tapi dia menolak. Justru dia memilih untuk bermain di tim Belgia. Iyalah, Belgia masuk Piala Dunia. Nah, pertimbangan seperti itu tidak adanya jaminan ke depan untuk para pemain bola kita, para atlet kita, di mana memang ya Indonesia punya sejarah kelam ya untuk sepak bolanya. Dia pernah terlibat, kita Indonesia pernah terlibat di sepak bola gajah, pengaturan skor. Kita juga pernah terlibat korupsi dan dualisme PSSI gitu kan. Terus dualisme liga, ada Indonesia Super League dan ada Liga Indonesia baru. Permasalahan seperti itu yang memang harus ditekan terlebih dahulu dan baru bisa membuka ruang untuk para pemain-pemain kita yang ada di luar negeri. Dan tadi yang saya bilang tidak adanya jaminan ke depan. Saat ini Irfan Bahdim bahkan eksistensinya itu sudah mulai berkurang. Kita tidak memiliki satu pemain yang betul-betul kita jadikan seorang superstar di negara ini. Karena terlalu banyak perombakan ya dari tahun ke tahun. Sebenarnya saya itu kemarin sudah sangat seru sekali dengan kepelatihan dari Luis Milla di timnas kita. Keren sebenarnya. Keren sekali. Cuman kita tinggal menunggu. Berkaca adalah ke Vicente Del Bosque, di mana dia melatih Spanyol 10-15 tahun tanpa ada trofi, tapi kemudian di akhir dia berhasil mempersembahkan 3 trofi secara beruntun ya. Euro, Piala Dunia dan Euro. Makanya itu yang susah untuk empat orang pemain itu ya. Ya, kita harapkan ya permasalahan sepak bola Indonesia ini cepat diselesaikan. Benar. Bagaimana mereka mau bermain ya kalau manajemen saja masih bobrok. Liga saja ditunda itu 1 bulan 3 kali. Liga ditunda 1 bulan 3 kali dan baru kali ini Liga. Apalagi habis ini akan ada peraturan apa lagi? Bolanya dirubah menjadi lonjong mungkin. Dan yang paling aneh itu kualitas siaran juga sih. Mungkin bisa dibahas sedikit ya. Kualitas siaran Liga Indonesia dari saya masih umur sekitar 5 tahun hingga sekarang ini kualitas siaran masih blur, luar biasa. Itu dan dari tahun ke tahun tidak pernah ada percobaan untuk membuat kualitas itu semakin membaik sih. Mengupgrade. Peningkatan kualitas nih. Yang lebih lucu lagi ada lihat itu video di luar negeri kan pakai VAR. Di Indonesia pemain protes dia menunjukkan video. Tadi saya seperti ini Pak. Video di HP kan. Video di HP. Tidak handball Pak, tidak handball. Iya. Karena memang pembahasan seperti ini juga diperlukan ya untuk jadi masukan ya. Oke, untuk membangun sepak bola kan. Nah, apalagi sekarang sudah mulai nih gairah sepak bola Indonesia sudah mulai kembali lagi. Semoga para fans, para pemain dan para pengurus klub-klub itu tidak dikecewakan lagi dengan peraturan atau regulasi yang dibuat oleh PSSI ya. Dukung terus sepak bola Indonesia tentunya. Ada yang mau disampaikan betul? Ada. Ya, benar. Tidak terasa sudah hampir 40 menit saya
Dan Bung Mantek namanya Anda semua. Pantex. Iya. Keren Bung Mantek. Siapa tahu Anda bisa. Dedix. Tidak terasa kita sudah menemani Anda selama hampir 4 berlalu ya. Kita sudah bahas soal Ronaldo dan banyak banget bahas ini, dan semoga itu bisa jadi referensi sepak bola nih buat tribunal sekalian meskipun ya 20%. Iya, apapun yang kita bahas malam ini ambil buruknya, Ambil hurufnya. ambil baiknya, buang buruknya, gitu kan. Semoga bisa jadi pembelajaran buat Yes. dunia sepak bola kita dan bisa menjadi hiburan juga sekalian buat Anda. Nah, untuk itu saya, Didi Aziz, jurnalis Pon. jurnalis banget Jawa-Jawa sana. Apa sih? Ya, saya Didi Aziz, jurnalis PON 2021 bersama rekan saya Ridwan Tosamu. Jurnalis cuaca ekstrim. Kami berundur diri. Untuk berita selengkapnya silakan kunjungi portal kami di www.tribunambona.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.